Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur maka Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajat kita, Allah tinggikan kedudukan kita, dan dengan syukur ini Allah berkahi nikmat-nikmat tersebut yang telah Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Kita mengambil teladanan daripadanya, khususan dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, budi pekerti, dan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada. Nabi Muhammad adalah tauladan nomor satu bagi kita semua. Dengan itu, ma'asyiral muslimin, Allah akan jadikan kita umat yang selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita dimampukan untuk itu, dan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan dalam surga yang sama dengannya bersama orang-orang terbaik dari kalangan umatnya dan orang-orang terbaik pada setiap masanya, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Taib, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat walafiat? Pagi ini gimana kabarnya? Masya Allah. Tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita di antara kita, kerabat kita, tetangga kita, saudara jauh kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dalam urusan yang sulit, urusan yang pelik, semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan. Dan semoga yang punya hajat baik, hajat mulia, semoga Allah berikan kemudahan terwujudnya hajat itu. Dan tentunya yang telah mendahului di antara kita, seperti orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, begitupun ya saudara muslim mukmin kita, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi dengan cahaya nur darinya, dan juga Allah perlihatkan kepadanya kaflingnya di dalam surga, dan Allah jauhkan dari siksa kubur. Dan khusus untuk saudara kita di Palestina, semoga yang masih hidup Allah berikan ketabahan, kesabaran. Allah jadikan mereka manusia yang nantinya melihat kemerdekaan bangsanya. Dan juga yang telah wafat, yang sedang dalam kondisi terluka, Allah berikan kesembuhan. Tentunya yang terbaik Allah golongkan dalam kelompok syuhada, fi zumratis syuhada. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, berkisar pada pembahasan Qasasul Anbiya fil Qur'anil Karim, kisah-kisah para nabi
yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita mengambil beberapa potong kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal dakwah Nabi, di mana kondisi kaum muslimin tidak sekuat dan seperkasa ketika mereka berada di Madinah. Ketika berada di Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, umpet-umpet, khawatir ketahuan. Karena kalau ketahuan bahaya, bisa terancam keselamatannya. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang munafik dari kalangan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang munafik. Orang munafik ini baru muncul ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah dan dakwah Islam mulai menemukan kedudukannya dan sudah kokoh, kuat. Di saat itu, sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, ada orang yang punya hajat, punya keinginan, kepengen jadi tokoh, kepengen jadi orang besar, kepengen jadi pemimpin, kepengen jadi penguasa. Dan dia berasal dari suku Aus. Ada dua suku besar kala itu, diantaranya ada suku Aus dan suku Khazraj. Nabi Muhammad mempersatukan kedua suku ini dan mempersaudarakannya dengan dakwah Islamnya. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka banyak orang yang berbaiat kepada Nabi, menyatakan keislamannya, mendukung dakwah Nabi. Sehingga hajat orang tadi itu yang kepengen jadi pemimpin, yang kepengen jadi penguasa, kepengen jadi raja itu tidak jadi Bapak Ibu. Ada saingannya, ada hambatannya. Sehingga mau tidak mau, dengan terpaksa dia pun melakukan hal yang sama, membaiat Nabi, menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hatinya itu dongkol, Pak. Tahu dongkol? Jengkel, marah, benci, tidak suka kepada Nabi. Kenapa demikian? Nabi inilah, Muhammad inilah yang menghalang-halangi keinginanku. Gara-gara dia datang, saya nggak jadi penguasa dan pemimpin. Tetapi mau tidak mau, karena masyarakat Madinah berbondong-bondong mengikuti Nabi Muhammad, menyatakan keislamannya, sehingga ia jadi minoritas. Sehingga mau tidak mau, supaya segalanya lancar, dia tidak dikucilkan dan seterusnya. Meski memang pada saat itu orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan keimanan sebelumnya, keyakinan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad tidak terancam kehidupannya, tetap dalam kondisi aman Bapak Ibu. Tapi orang ini menyatakan keislamannya dan Nabi pun menerima, tetapi secara batinnya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sampai sebaliknya, dia menyatakan peperangannya, permusuhannya kepada Nabi Muhammad dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, orang begini
menampakkan keislamannya, menyembunyikan apa? Kekufurannya. Aslinya itu ada dalam hatinya, Bapak Ibu. Yang didampakkan ke depan di hadapan rakyat ramai itu palsunya. Maka istilah begini namanya yuzhirunal Islam wa yubtinunal kufra. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Pertanyaannya, orang yang masuk dalam kriteria seperti ini, Bapak Ibu, dinamakan orang apa, Bapak Ibu? Orang apa, Pak? Orang apa? Munafik. Nah, ada kol-kolah di ujungnya. Munafik. Apa? Munafik. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa orang yang tadi itu? Yang ketika kedatangan Nabi ke Madinah dia tidak suka, ya, benci. Tapi mau nggak mau dia tetap mengakui secara lisannya, meski secara batinnya, secara hatinya itu dia tidak, ya, suka kepada Muhammad. Pertanyaannya, siapa orang itu, Bapak Ibu? Siapa namanya? Orang ini bergelar Bapak Munafik Internasional. Bapak Munafik Internasional, Abul Munafiqin, ya, bapaknya orang-orang munafik. Dia tokohnya, gembongnya saat itu, atau kalau tidak boleh dikatakan yang pertama kali, ya, menyeru kepada jalan kemunafikan. Itu siapa namanya, Bapak Ibu? Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya mah cakep, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi perilakunya, akhlaknya, ya, tidak mencerminkan, ya, seperti orang Islam pada umumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyimpan kedengkian, hasad, benci, dendam kesumat terhadap Nabi. Tetapi di depan Nabi dia menampakkan persahabatannya, dia menunjukkan pertemanannya, ya, nggak berani dia, baru berani ketika di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memunculkan kegaduhan, memunculkan kebencian terhadap Nabi, mengajak orang-orang Islam untuk, ya, memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh konkretnya, Bapak Ibu, sampai pada tahap di mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, mengajak umat Islam, ya, yang sudah bersiap dan bahkan dalam perjalanan berangkat menuju medan jihad, tepatnya di perang Uhud, itu diprovokasi, Bapak Ibu, ya, diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya kurang lebih 300 orang mundur dari medan jihad, mundur dari perang Uhud, gak jadi berangkat, Bapak Ibu. Siapa provokatornya? Siapa pelakunya itu? Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahaya nggak orang seperti ini, Bapak Ibu? Ini ibarat dalam peribahasa kita, musang dalam selimut. Apa namanya ini? Apa, Pak? Musuh dalam selimut, atau musang berbulu, domba berbulu musang, atau gimana? Ayam berbulu musang. Kira-kira begitu. Kalau musuh yang nyata, mudah bagi kita membedakannya, mudah bagi kita untuk, ya, melakukan persiapan, ya, membedakannya gampang. Tapi yang repot itu menghadapi orang yang menampakkan pertemanan dengan kita, duduk dengan kita, serumah dengan kita, satu majelis dengan kita, tetapi dia menyembunyikan fakta yang lain di dalam hatinya. Ternyata ia adalah musuh. Ya, ini yang repot.
Dia tahu ya rahasia kita. Maka pada masa itu tidak main-main Bapak Ibu. Begitupun pada masa sekarang, sanksi, hukuman bagi orang yang seperti ini itu tidak main-main. Ya, lebih berat, lebih bahaya. Maka zaman dulu Bapak Ibu, kan orang Indonesia ini mayoritas beragama Islam Bapak Ibu. Ya. Apalagi negara wilayah daerah yang terkenal dengan semangat Islamnya yang tinggi. Bahkan bergelar serambi itu Mekah. Ya. Tidak mudah ditaklukkan dengan fisik, perang fisik tidak mudah. Dan itu diakui, bahkan kalau diajak untuk perang fisik semangat dia. Kenapa demikian? Karena kalau meninggal, gugur, ya, itu namanya apa Pak? Syahid. Itu yang mereka cari. Nah, ini repot. Akhirnya orang-orang kafir Belanda saat itu untuk menundukkan masyarakat Aceh pada saat itu mengubah cara pendekatannya dengan apa Bapak Ibu? Ya, memasukkan seorang tokoh yang bernama siapa? Siapa namanya? Snok. Snok apa Pak? Pokoknya namanya begitulah ya. Repot kita mengejanya. Ngapain dia? Itu dia. Melebur bersama masyarakat warga yang ada di tempat itu. Menunjukkan persahabatannya, bergaul, bermuamalah, hidup bersama dengan mereka, duduk dalam majelis bersama mereka, datang ke masjid, sholat bersama-sama, mendengarkan ceramah, bahkan dia pun juga menyampaikan ceramah Bapak Ibu. Bahkan yang luar biasanya lagi, dia melakukan satu ibadah yang tidak banyak orang yang mampu melakukannya pada saat itu. Apa dia? Melakukan ibadah haji. Dulu Bapak Ibu naik haji itu kan betul-betul jihad itu. Tidak pesawat seperti sekarang ini. Ya, 9 jam sampai. Ya. Kalau dulu berbulan-bulan ya. Berangkat berapa bulan? Ada nggak yang alumni haji tahun 60-an di sini? 80-an masih begitu Pak? Udah pakai pesawat ya? Ada di sini? Bapak siapa? Berapa bulan Pak naik kapal itu? Berapa Pak? 3 bulan, Masya Allah. Pergi 3 bulan, pulang 3 bulan. Makanya benar itu. Orang naik haji zaman dulu tuh seakan-akan berangkat, seakan mau berangkat apa? Seakan pergi tidak akan kembali, gitu ya. Karena jihad luar biasa Bapak Ibu. Betul-betul ibadah penuh dengan masyaqqah. Berangkatnya itu memang masyaqqah, banyak kesulitan yang dihadapi. Makanya ada yang tidak kembali. Teman saya cerita orang tua saya, Pak Ustadz, naik haji itu setahun naik haji. Loh kok setahun? Kok bisa lama? Ya, karena berangkatnya itu 3 bulan, pulangnya 3 bulan, dan selesai haji nggak langsung pulang. Ngapain dia beli haji? Belajar dulu Pak Ustaz. Ngaji dia di Mekah itu. Ya, sayang katanya. Jadi berlama-lama dulu di sana. Baru pulang. Setahun itu baru pulang. Nah, sampai melakukan ibadah haji Bapak Ibu. Kalau orang sudah melakukan ibadah haji, kembali ke tanah air itu dilulukan itu. Ya. Ustaz, Kiai. Nah, gimana tuh Bapak Ibu? Untuk melancarkan misinya sampai dia melakukan hal seperti itu. Karena ketika ia didetokohkan, ketika didengarkan, ya, petuahnya, nasihatnya, arahannya ini yang berbahaya. Yang tadinya orang semangat memusuhi, yang tadinya orang semangat untuk berjuang, ya, mengusir penjajah, lama-kelamaan apa Bapak Ibu? Semangatnya berubah, bahkan hilang. Nggak apa-apa kita dijajah, katanya yang penting hidup aman dan seterusnya, dan lain-lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu, dia menampakkan keislamannya, dia sholat bersama-sama dengan kita, dia melakukan ritual agama bersama-sama dengan kita, tapi dalam hatinya menyembunyikan apa? Kekafirannya. Orang seperti ini Bapak Ibu adalah orang
munafik. Dan munafik terbagi dua. Yang pertama namanya nifak akbar. Apa Pak? Bu? Nifak akbar. Apa itu nifak akbar? Nifak besar. Yang nifak besar inilah yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Ya. Keluar dari Islam orang seperti ini. Siapakah orang itu? Adalah orang yang di dalam hatinya terdapat bentuk nifak dalam hati, di mana seseorang itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Dalam bahasa lain, Bapak Ibu, ini disebut juga dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi ini yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan kemunafikan seperti ini membuat seseorang itu berada pada dasar neraka di bawah orang kafir Yahudi dan Nasrani. Bahaya lagi Bapak Ibu orang begini. Ya, menampakkan keislamannya, sholat, tapi sejatinya dia kafir. Sanksi, iya, iqab, azab untuk orang seperti lebih parah daripada orang kafir kebanyakan. Orang kafir kebanyakan mereka masuk dalam neraka, tapi yang kayak begini Bapak Ibu, nerakanya paling bawah. Paling apa Bapak Ibu? Bawah. Ya, dasarnya, keraknya